Kita sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, kita doa sekali lagi minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami di pagi hari yang indah, Tuhan boleh menghibur kami dengan firman-Mu, Tuhan boleh menguatkan kami, Tuhan boleh mengarahkan hidup kami, sehingga di akhir minggu ini sekali lagi kami boleh merenungkan akan panggilan hidup kami yang telah kami lalui sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami, sekali lagi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar hari-hari depan kami, Tuhan yang boleh menguatkan kami, menuntun kami, untuk boleh berjalan di dalam jalan yang makin hari makin boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati kami, kiranya nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Dari Yohanes pasalnya yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, sambil Bapak Ibu sekalian boleh melihat Alkitab masing-masing. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema. Sebenarnya saya melihat tema Pendeta Antonius Un minggu yang lalu, panggilan untuk bertekun. Kemudian saya melihat ini ada satu tema yang besar yang bisa dilanjutkan, yaitu tentang panggilan. Maka hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan, belajar tentang panggilan manusia di tengah-tengah dunia ini. Nanti itu luas sekali berbicara tentang panggilan. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat di dalam satu panggilan, di dalam bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kita berbicara tentang kesaksian, yang kita pikirkan adalah kesaksian bagaimana saya menyaksikan saya disentuh oleh Kristus. Itu hal yang luar biasa tentu saja. Tetapi terlebih daripada itu, sebenarnya kesaksian ini jauh lebih luas. Karena berbicara tentang kesaksian, maka banyak aspek yang harus kita kerjakan, yang harus kita sadari, yang harus kita nyatakan. Maka hari ini saya mengajak kita itu mulai dari Perjanjian Lama, pelan-pelan kemudian kita akan masuk kepada Injil Yohanes ini. Pertama, kalau kita melihat ke dalam nanti Kejadian pasal yang pertama, di sana Kejadian pasal pertama ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan nantinya di pasal pertama ayatnya yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian ada ayat di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Kejadian pasal pertama dan kedua seringkali kita baca, kita lewatkan ini hanya sebagai satu semacam list, semacam daftar. Allah menciptakan dunia ini di dalam urutannya seperti itu. Maka tidak heran ketika kita mengajarkan anak-anak kita dan anak-anak sekolah minggu, ataupun bahkan nanti cucu kita, ketika berbicara tentang kitab Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua ini, kita akan mengajarkan mereka bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan dari hari pertama terang sampai kepada nanti hari ke-6 manusia sebagai puncak ciptaan, dan hari ke-7 Allah beristirahat. Tapi tanpa mengerti konteks atau tanpa mengenal konteks penulisan daripada 5 Taurat Musa ini dengan lebih dalam, sehingga kita kehilangan banyak details yang sedang Allah nyatakan. Kita kehilangan banyak details. Saya hari ini akan menceritakan sedikit tentang latar belakang penulisan hal ini, yang nanti akan menjadikan kita kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus bersaksi. Kenapa kita perlu roh kebenaran? Kenapa kita dibenci oleh dunia ini? Dan inilah nanti akan menjadi pertentangan dari zaman kuno sampai kepada hari ini yang membuat kita harus bersaksi. Yang pertama adalah ketika kita membaca kitab Kejadian, digambarkan nantinya bagaimana Allah itu menciptakan banyak hal. Nanti ada yang bertanya gitu ya, di tengah-tengah antara yang diceritakan di sana, masih banyak hal yang sebenarnya tidak dituliskan nantinya. Apakah benar Allah hanya menciptakan sebagian ini, lalu yang ada sebagian lagi tidak diciptakan, dan macam-macam gitu ya. Tetapi sebenarnya nanti ketika kita melihat ke dalam nanti konteks Ancient Near East atau Timur Dekat Kuno, maka yang dituliskan Musa ini pertama adalah ketika mereka sedang berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Mereka keluar dari Mesir untuk menyatakan satu hal, yaitu bahwa Allah mereka berbeda dengan Mesir, maka mereka meninggalkan Mesir. Zaman kuno, seluruh hidup keberadaan satu bangsa, satu suku, seseorang, itu diikat dengan siapakah Allah mereka. Maka tidak heran nanti kita membaca Perjanjian Lama itu berbicara tentang hidup mereka dengan Allah mereka, siapakah mereka, penekanan akan mereka adalah umat dari Yahweh, umat dari Adonai, itu terus-menerus ditekankan. Karena itulah identitas seseorang. Mereka tidak menceritakan berapa suksesnya mereka tidak menceritakan berapa hebatnya mereka, apa yang menjadi pencapaian mereka, bahkan mereka menceritakan mereka adalah budak, itu pun tidak menjadi sesuatu yang terlalu terlalu mengerikan buat mereka untuk diceritakan. Mereka bahkan bangga menceritakan itu ketika mereka bisa mengaitkan hal itu dengan siapakah Allah mereka. Ini menjadi satu kebanggaan luar biasa nantinya. Nah, Allah yang mereka nyatakan di dalam nanti kitab Kejadian ini dituliskan oleh Musa untuk menggambarkan Allah mereka itu berbeda dengan seluruh ilah atau dewa yang dikenal oleh seluruh bangsa Ancient Near East. Mereka berbeda total dengan seluruh bangsa yang ada. Maka hal yang pertama yang total berbeda adalah bahwa Allah mereka hanya satu. Allah mereka hanya satu dan tidak seperti bangsa lain yang hanya memiliki atau bukan hanya memiliki banyak sekali dewa, dan dewa-dewa mereka itu yang kedua adalah memiliki kekuasaan hanya di dalam wilayah tertentu. Dewa kodok hanya menguasai kodok, dewa langit hanya menguasai langit, dewa bumi menguasai bumi, dewa air menguasai air. Tidak ada satu dewa yang mampu menguasai segala sesuatu. Nah, inilah nantinya yang kemudian Musa munculkan sebagai identitas mereka. Allahmu beda loh. Allahmu itu menguasai segala sesuatu. Allahmu itu menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit dan bumi juga adalah Allah yang menciptakan terang. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan terang, juga yang memisahkan dan mengatur seluruh air yang ada. Dan ini hal yang kedua. Di dalam pemikiran Ancient Near East nantinya kegelapan, kekacauan, air itu dilihat sebagai kejahatan. Sesuatu yang jahat, kosong itu jahat. Sesuatu yang tidak teratur itu jahat. Sesuatu yang nantinya gelap itu jahat. Air pun sangat sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang jahat. Dan cara berpikir ini nanti terbawa sampai kepada bahkan zaman Yunani kuno. Kalau kita masih ingat gitu ya, dewanya orang Yunani mungkin ini lebih dekat dengan kita daripada dewa nanti orang Sumeria, orang Babilonia,
ataupun nanti orang Mesir itu. Contoh dewa orang Yunani, mereka punya 3 dewa yang sangat besar, kakak beradik. Nanti raja dewanya itu Zeus, itu dewa petir, dewa terang. Kemudian dia punya 2 adik, satu adalah Poseidon, satu adalah Hades. Poseidon itu penguasa air, itu dianggap jahat. Lalu kemudian Hades itu penguasa kegelapan, itu dewa yang jahat. Ini cara berpikir mereka nantinya. Mereka tidak memiliki satu Allah yang menguasai segala sesuatu, nggak punya. Dan Musa menuliskan, Allahmu beda. Allahmu itu adalah Allah yang menguasai segala sesuatu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ketika bahkan Allahmu memanggil engkau pergi ke padang gurun tempat yang kosong, tempat yang tandus, itu adalah tempat kejahatan, tempat binatang liar berada. Nanti kita baca nanti di dalam Perjanjian Baru bagaimana Tuhan Yesus dibawa Roh Allah ke padang gurun. Dicatat di dalam nanti Injil Matius untuk mengoreksi nantinya orang Yahudi untuk berpikir Allah mereka itu berkuasa di padang gurun. Allah itu bahkan memimpin ke padang gurun. Walaupun mereka membaca Perjanjian Lama, banyak hal yang mereka juga tidak baca gitu ya, seperti kita hari ini. Nah, kitab kejadian ini menggambarkan hal seperti ini. Allah kamu itu beda. Dan ini yang nanti menjadi panggilan kita yang paling pertama, yang paling sederhana di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian hidup orang Kristen harus kembali kepada dasar iman kita yang sederhana ini. Kita percaya kepada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa di surga yang menciptakan segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, mengontrol segala sesuatu, yang bahkan memimpin setiap manusia umatnya kepada segala sesuatu. Ini menjadi satu hal yang sangat menghibur kita hari ini. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini dengan penuh kesadaran Allah kita bukan hanya menunggu kita di sisi kesuksesan, kebaikan, kenyamanan. Tapi Allah kita juga ada di sisi-sisi ketika kita sedang melewati lembah kekelaman, kata Raja Daud. Allah kita bahkan bukan saja menunggu dan berada di sana menunggu kita, bahkan Allah kita adalah Allah yang bahkan memimpin kita ke sana, ke padang gurun, untuk menyatakan Dia adalah Allah atas segala sesuatu. Maka hal pertama yang kita harus sadari bahwa kita sedang menyaksikan Allah kita berbeda dengan seluruh agama sepanjang sejarah umat manusia. Setiap agama, setiap ideologi selalu gagal di dalam hal ini. Melihat Allah mereka hanya menguasai satu sisi, yaitu sisi kebaikan dari kacamata manusia berdosa, hanya melihat kepada satu sisi, Allah yang menguasai kebaikan, kelancaran dari sisi keinginan manusia berdosa. Tetapi Allah daripada dunia ini tidak mampu melihat Allah yang juga berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan nanti pemazmur mengatakan, kemana aku dapat melarikan diriku ini? Kemana aku dapat berlari? Bahkan ke dalam dunia orang mati pun engkau ada di sana. Ini satu pengakuan yang luar biasa bahwa Allah kita itu bukan Allah yang hanya berdiri di sisi terang, tidak menguasai kegelapan. Atau bahkan nanti di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-45 nih, ini seringkali orang salah baca gitu ya. Yesaya 45 nanti dijadikan dasar teologi untuk mengatakan Allah itu menciptakan kegelapan. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Yesaya 45 dari ayat yang ke-5 sampai ke-8. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Oke, sampai di ayat itu aja. Oh, nggak apa-apa, ayat ke-8. Hai langit, teteskala keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ayat ini seringkali orang mengatakan di sini bukti Allah menciptakan kegelapan. Lalu nanti di dalam filosofi teologi orang berdebat panjang lebar gitu ya.
kegelapan bagaimana diciptakan dan sebagainya. Di dalam pasal ini, di dalam konteks perjanjian lama, ya saya tidak menuliskan Allah sedang menciptakan gelap apa tidak gitu. Tapi dia sedang menggambarkan bahwa Allah mereka itu berbeda, Allah kita itu berbeda. Allah kita itu menguasai bukan hanya terang, tetapi juga gelap. Itu poinnya yang paling sederhana. Jadi ini bukan satu dasar teologi yang kemudian kita mengatakan ini loh bukti Allah menciptakan kegelapan. Lalu kita bingung ya, gelap itu kan sesuatu yang tidak memiliki eksistensi di dalam nanti fisika. Dia nggak punya di mana tidak ada terang, disitulah namanya kegelapan. Lalu bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada, dari tidak ada kepada tidak ada. Nanti kreasi Shinul menjadi kacau balau itu. Sesuatu yang tidak ada kepada ketiga tidak ada itu menjadi kebingungan nantinya. Perjanjian lama tidak sedang berbicara hal-hal seperti ini, melainkan untuk menggambarkan kepada kita satu perbedaan yang jelas. Allah kita penguasa langit dan bumi dengan segala sesuatu ada di dalamnya, termasuk hidup kita, termasuk segala konteks yang bisa hadir dalam hidup kita. Dan inilah nanti panggilan untuk bersaksi. Ilah yang mereka di luar sana, kita pakai istilah ilah untuk membedakannya, itu adalah ilah palsu. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang sejati yang menguasai segala sesuatu. Iman kita harus menyatakannya seperti ini. Khususnya nanti dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang itu ketakutan luar biasa. Saya setuju kita harus hati-hati gitu ya. Jangan konyol. Tetapi kita juga harus hati-hati akan kesaksian hidup kita. Jangan sampai kita menjadikan orang yang begitu takutnya, sampai-sampai kita sedang menyaksikan kepada dunia ini bahwa Allah kita itu tidak ada di luar sana. Tidak mampu menguasai kita, tidak mampu menjaga kita, atau lebih lagi, ketika kita bahkan terpapar sekalipun, Allah tidak ada di sana. Sampai-sampai kita itu begitu ketakutannya, itu sedang bagaikan kita sedang memasuki satu wilayah kekelaman, kegelapan yang tidak ada Allah, sampai kita begitu takutnya. Kiranya ini adalah hal pertama yang boleh membuat kita mulai sadar bagaimana kita tahu menjaga diri, tetapi sekaligus menjaga diri dalam kesehatan jasmani. Terlebih daripada itu, kita harus juga berpikir lebih dalam lagi bagaimana tahu menjaga diri untuk bisa menyaksikan siapakah Allah kita yang sesungguhnya. Sejak pandemi sampai hari ini saya tidak berhenti ke Medan. Sebagai gembala sidang GRI Medan, saya tetap bolak-balik setiap bulan ke Medan. Ya, dengan protokol yang diterapkan di bandara, di pesawat oleh airline dan sebagainya. Namun kita tahu Indonesia gitu ya. Indonesia selalu pintar meniru aturan dari luar negeri, tetapi selalu jauh lebih pintar di dalam memodifikasi aturan itu di dalam lapangan. Jadi ceritanya physical distancing, ikut luar negeri mesti ada shop ini, shop itu untuk naik pesawat, lalu ada physical distancing, ada ini, ada itu. Begitu naik kita nanti naik sampai pesawat, duduk di dalam kita kaget. Biasa aja itu, duduk tetap bertiga sederet, semua dari ujung ke ujung sama aja. Ternyata masih ada yang naik pesawat itu ternyata ada tetangga kita yang nggak pakai masker atau pakai masker cuma taruh di bawah, dibuka sepanjang jalan, macam-macam gitu. Orang Indonesia itu luar biasa. Di tengah-tengah hal seperti ini, saya pernah melihat di dalam 1 tahun ini ada orang yang turun pesawat karena melihat tetangga dia itu buka masker. Ditegur tidak mau pakai, dia ambil barangnya, dia turun pesawat, dia nggak jadi terbang. Begitu ketakutannya dia sampai seperti itu. Saya bisa mengerti gitu ya, ada orang yang ketakutan gitu. Tetapi hati-hati sebagai orang Kristen, kita punya satu hal. Kita punya satu panggilan untuk bersaksi siapakah Allah kita. Benarkah kalau sampai saya terpapar, di situ adalah wilayah yang Allah tidak ada, sampai saya begitu ketakutannya? Atau jangan-jangan ini justru adalah pimpinan Tuhan kita ke sana? Di GRI Pusat beberapa waktu yang lalu kami membentuk satu tim itu untuk mendampingi jemaat-jemaat atau kenalan yang terpapar. Lalu kami dampingi mereka membuat grup WhatsApp, kami tanya terus keadaan mereka, ketika mereka down kami telepon, kami doakan dan sebagainya. Kami kerjakan banyak hal untuk saling mendukung di masa sulit seperti ini.
ada orang jemaat GRI, ada yang bukan GRI, bahkan ada orang bukan Kristen gitu, yang hanya anaknya atau menantunya menjadi anggota kita, yang kenalan kita dampingi. Satu kali ada seorang ibu jemaat kita yang kena COVID-19, itu kira-kira di awal tahun ini. Kemudian kami udah kaget dan agak khawatir, jujur agak sangat khawatir, karena beliau sedang terapi kanker paru dia stadium 4. Di dalam pikiran kami, kali ini mungkin ini adalah jalan Tuhan memanggil dia pulang. Jujur kami udah berpikir seperti itu. Setelah beberapa hari dia di rumah, dikontrol, lalu terus ditanya, dia punya saturasi oksigen, tensi, dan sebagainya. Di hari keempat, kelima, saturasi oksigennya mulai turun. 98, 97, 96, 95, lalu kami mulai panik gitu ya. Udah 95, mau tunggu kapan lagi. Kami cari rumah sakit setengah mati, ketemu, masukin dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, memang ibu ini memang dia sangat aktif di dalam penginjilan gitu, penginjilan PI ke rumah sakit dan sebagainya. Begitu masuk rumah sakit, 2 hari kemudian pasang oksigen dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang membuat kami itu mulai melihat ada sesuatu yang lain dengan India. Dia mulai bertanya dan meminta traktat. Bisa nggak kirimkan saya traktat? Oke, kami gojekin traktat biasa bahasa Indonesia. 2 hari kemudian, Edward, kamu bisa kirimkan saya traktat bahasa Mandarin nggak? Mandarin. Sejak kapan Tante bisa Mandarin? Tante justru nggak bisa, tapi ada satu pasien, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisa baca bahasa Mandarin. Kirimkan Tante, saya cari setengah mati, kirimkan dia traktat Mandarin. Selama dia di rumah sakit hampir 2 minggu, kami pikir dia tidak akan keluar dengan sehat kembali. Tapi dia seakan-akan tidak mempedulikan, dia sedang sakit, sedang diisolasi bersama dengan pasien-pasien yang lain, ada yang kemudian cerita tetangga dia meninggal dan sebagainya, lalu dia agak sedikit menyesal karena penginjilan yang dia lakukan masih kurang menurut dia. Orang ini punya fokus, ternyata orang ini punya fokus yang lain dalam hidupnya. Dia hanya punya fokus, setiap orang yang Tuhan percayakan di sisi dia, sekitar dia itu terus menginjili mereka. Dan ternyata seorang tante seberang dia yang sangat ketakutan, akhirnya menjadi Kristen gara-gara melihat, kenapa kamu tidak takut? Kita semua ada di dalam rumah sakit, kita semua orang tua, dan kita semua punya komorbid. Lalu dia cerita dia punya kanker, dia stadium 4, terapi dia sedang diberhentikan, dan sebagainya. Kenapa kamu tidak takut? Dia mengatakan, saya percaya Allah yang ada di mana-mana. Bahkan di lembah kekelaman, di balik kematian itu dia sedang menunggu saya. Apa yang saya takutkan? Kesaksian yang sederhana ini membuat orang berpikir dan kemudian ibu seberang dia itu bertobat itu. Hari ini banyak orang bisa menyaksikan kejayaan hidupnya. Dan dunia ini juga bisa bertanding dengan kita dengan kesaksian seperti ini. Namun justru di masa pandemi seperti ini, dunia ini tidak mampu bersaksi bagaimana kita memiliki keyakinan dan ketenangan di dalam hidup kita ketika Tuhan kita memimpin sampai kepada lembah kekelaman, bahkan harus melampaui kematian sekalipun. Dunia ini tidak mampu bersaksi selain pada kita yang seharusnya orang Kristen yang percaya kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus yang telah menebus kita sehingga kita boleh kembali kepada Bapa. Hal yang kedua, ketika kita membaca kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam konteks engineeris, manusia itu diciptakan sebagai alat. Para dewa itu orang Mesir maupun Mesopotamia. Kenapa menciptakan manusia? Karena mereka udah bosan bekerja, bosan cari makan, bosan entertain dirinya, semuanya bosan. Maka mereka menciptakan manusia untuk menggantikan hal itu. Maka tidak heran nanti kita melihat nanti kebudayaan dari Mesopotamia, kenapa mereka mendirikan zigurat yang tinggi, mendirikan kuil-kuil yang banyak. Karena
ya itulah tugas mereka, konsep Allah mereka seperti itu. Allah menciptakan manusia adalah untuk memberikan dia makan. Allah menciptakan manusia adalah untuk mendirikan kuil rumah bagi Allahnya untuk tinggal. Allah menciptakan manusia adalah untuk kemudian mengentertain dewanya dengan segala tarian mereka dan nyanyian mereka dan sebagainya. Dan kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah menciptakan manusia itu menggantikan Allah itu mengatur dunia ini. Karena Allah mereka atau ilah mereka udah capek ngurusin dunia ini, maka manusia mesti lakukan. Maka ketika kita membaca Kejadian pasal 1, kalimat-kalimat ini pun memberikan konotasi yang sama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bahkan Tuhan perintahkan kita untuk bercocok tanam, mengusahakan taman, dan mengusahakan seluruh bumi, menaklukkan seluruh bumi. Waktu kita membaca ayat-ayat ini, kesannya itu memberikan konotasi yang sama. Allah kita capek suruh kita ngurusin dunia ini kemudian. Tetapi ada satu ayat yang kemudian membedakan, yaitu berbicara tentang Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini menjadi perbedaan yang sangat besar. Allah hadir yang nafasnya, nafas Allah, roh Allah, kemudian dia masukkan ke dalam diri manusia. Artinya Allah itu tinggal di manusia dan bukan di dalam buatan manusia. Ini menjadi satu pembedaan yang sangat besar antara Allahnya Israel dengan Allahnya para bangsa pada zaman Ancient Near East. Allahnya Israel adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, yang dia rela hadir di tengah-tengah manusia yang dia ciptakan. Nanti konsep cara berpikir mereka, kalau Allah ada di tubuh kita, maka waktu kita kerja, ya Allah ikutan kerja, capek ikut capek gitu. Allah yang hadir bersama dengan umatnya, bukan yang jauh dari umatnya memerintahkan umatnya. Disinilah nantinya menjadi satu perbedaan yang sangat jelas antara kekristenan dengan seluruh dunia ini nanti sekali lagi. Kalau kita punya latar belakang agama yang lain, saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya lahir di Medan. Dari umur 2 tahun ketika adik saya lahir, saya dan cici saya dititipkan ke ama saya, ke oma saya. Ama saya, mama dari mama saya itu seorang Buddhis yang sangat ketat. Setelah dia itu menganut Buddhis yang cukup ketat dari umur cukup mudanya dia sampai dia meninggal kena kanker lambung, kemudian menjalar kemana-mana. Dia seumur hidup itu tidak pernah memukul seekor nyamuk, tidak pernah membunuh seekor semut. Karena bagi dia orang cari makan kok. Ama saya itu gendut orangnya. Jadi kalau malam-malam di rumahnya tidak ada pembantu, rumahnya di Medan cukup besar gitu ya. Lalu anak 9, belum lagi cucu-cucu dititipkan kepada dia. Waktu saya dititipkan ke dia, tante saya yang paling kecil masih SMA gitu. Jadi dia punya 9 anak, punya 8 anak, lalu punya cucu yang dititipkan dia. Semua dia ngurus sendiri. Bikin baju sendiri, beresin rumah sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri. Maka ketika mama saya cuma punya 3 anak yang ngomel. Kenapa punya anak cuma 3? Mama saya bilang capek. Dia bilang, capek gimana? Saya ngurusin 8 anak, kalian 8. Lalu anak lu masih titipin ke gua. Katanya. Apa namanya capek? Gitu. Cuma bertiga, kamu masih 2, pegang cuma 1, bilang capek. Buat dia itu nggak masuk akal gitu ya. Dia ngurusin semua, malam hari biasanya dia kalau udah capek, dia nonton TV. Zaman dulu hitam putih, dia nonton TV, duduk di kursi goyang dia. Ketika duduk di sana, seringkali dia dihinggapi nyamuk. Zaman dulu gitu ya. Lalu kami cucu-cucu yang merasa baik hati mencoba untuk mengusir nyamuknya dan dia marah. Ama saya marah. Biarkan nyamuk itu makan, ambil darah 1 tetes. Karena itu tidak akan mengurangi kamu, bikin kamu jadi kurus. Lihat, ama nggak pernah jadi kurus gara-gara nyamuk. Kami bilang, nanti kena malaria. Kena malaria pun selama badan sehat nggak apa-apa. Buat apa itu mereka sekolah lama-lama tinggi-tinggi yang jadi dokter? Kalau semua orang sehat, mereka nggak dapat makan. Biarkan nyamuk itu makan, kata ama saya. Biarkan mereka cari makan, biarkan. Jadi dia biarkan nyamuk itu gigit dia. Di dapur ada semut, dia bawa makanannya bersama semut ke lantai, ke lorong belakang, tuh masih ada taman di belakang, taruh di sana. Biarkan semut itu makan sampai habis makanan dia baru bawa piringnya itu masuk. Aku saya itu beli baibon pulang. Rumah penuh dengan kecoa, semut, macam-macam gitu ya.
Ama saya marahin dia, sebelum lu kasih orang makan, lu makan dulu sendiri. Kalau lu bisa hidup, boleh kasih orang makan. Dia nggak pernah semprotkan baygon, nggak boleh ada baygon di rumahnya, nggak ada gitu. Orangnya itu baik luar biasa. Saya dilahirkan di dalam konteks seperti ini, disekolahkan ke sekolah Kristen. Lalu guru agama saya menceritakan kekristenan ke saya. Saya bingung. Apa hebatnya Kristen? Apa hebatnya Kristen? Orang Kristen katanya mau berbuat baik. Ama saya lebih baik. Pergi belanja, naik becak. Dia karena gendut, naik becak sendiri. Lalu panggil satu becak lagi untuk taruh sayur-sayuran, barang-barang yang dia beli. Sampai di rumah, becak yang bawa barang dia di belakang nggak ikut. Hilang, bawa kabur barang dia. Dia masuk ke rumah, ambil uang lagi, panggil becak lagi ke pasar, beli lagi, pulang. Besok-besok dia ketemu tukang becak yang curi sayur dia. Dia panggil lagi si abang becak itu. Sini, taruh sayur lagi. Jangan lari lagi ya. Dia nggak marah, dia cuma pesan, jangan lari lagi. Kali ini ikut di belakang, jangan lari lagi. Dia pulang sampai rumah, tukang becaknya ada, dia bayar. Itu tukang becaknya sampai nangis. Ai, maaf, nggak apa-apa, saya bisa ngerti. Kamu sampai kalau mesti mencuri, pasti kamu punya kesulitan. Saya mengerti. Dan saya tidak jatuh miskin gara-gara kamu ambil sayur saya hari itu. Dia orang baiknya seperti itu. Lalu ketika saya diinjili menjadi Kristen, saya tanya, apa itu kekristenan? Apa hebatnya Kristen? Kenapa saya harus jadi Kristen? Amal saya jauh lebih baik. Saya melihat satu teladan yang luar biasa. Pengemis datang ke rumah, ketok pintu. Dia suruh kami keluar. Lihat tuh siapa? Kami bilang, aman, pengemis. Terus kami udah suruh pergi. Pergi keluar, panggil dia. Dia kalau orang sampai jadi pengemis, mesti ketok rumah orang, dia itu udah kepepet. Dia udah pasti nggak ada makanan. Panggil dia kembali, tanya dia kenapa jadi pengemis. Pengemis itu datang, dia tanya, kenapa kamu mengemis? Masih muda. Iya, nggak ada kerjaan. Kenapa nggak ada kerjaan? Udah cari, nggak ketemu, AI. Oke, kamu duduk di sini, mulai hari ini sampai kamu dapat kerja. AI kasih kamu makan setiap hari. Ingat, tiap hari cari kerja. Tapi setelah 1 minggu kamu cari kerja nggak dapat juga, kamu memang nggak layak hidup. Semut pun tahu cari makan, kamu nggak tahu cara cari makan. Kamu bukan manusia. Tiap hari beneran pengemisnya datang, dia masakin nasi goreng, kasih telur, kasih macam-macam gitu ya, sepiring besar kasih dia makan. Udah makan, dia pesan ke pengemis itu. Habis makan, piringnya kamu taruh di pinggir aja. Nanti saya ada waktu, saya ambil. Nggak usah repotin. Udah. Tiap hari dia kasih makan. Kalau kita orang Kristen, ada yang ketok rumah, dari dalam rumah kita teriak, nggak ada orang gitu ya, suara nggak tahu siapa, pokoknya nggak ada orang, pergi aja atau belagak bego. Kita nggak dengar apa-apa. Saya dari kecil melihat seseorang yang beragama, katanya berbuat baik, yang katanya mengasihi sesama. Tapi ya itu cara hidupnya. Kemudian saya ditawarkan kekristenan. Saya tanya, apa hebatnya Kristen? Ya masih kecil gitu ya, pertanyaan saya selalu seperti itu. Apa hebatnya Kristen? Kalau Kristen cuma cerita, kita pasti masuk surga. Ama saya tanya dia, ama percaya masuk surga nggak? Ama saya jawab, pertama sebelum kamu tanya itu, kamu mesti tanya, surga itu ada nggak? Surga itu kalau kamu tidak bisa hadirkan di bumi ini, nggak ada surga di sana. Apa yang tidak ada di sini, kenapa kamu bisa percaya? Kalau Allah itu, Tuhan itu tidak ada di sini, tidak bisa kita sembah, tidak bisa kita lihat, tidak bisa membuat kita lebih baik. Allah itu tidak ada. Allah itu kalau tidak ada, nggak ada surga neraka. Kalau nggak ada surga neraka, kenapa kamu pusingin? Saya terjepit di antara ama saya yang sangat rasional, namun sangat beribadah. Dengan kekristenan yang diceritakan oleh guru saya, dengan begitu indahnya, dan saya melihat di sekolah Kristen yang saya sekolah, banyak orang Kristen yang kehidupannya jauh dari ama saya. Saya terjepit di sana. Saya terus bertanya, apa kehebatan kekristenan? Sampai saya dewasa, sampai saya pemuda, walaupun ditanya, kamu Kristen? Saya nggak bisa jawab. Karena saya sejujurnya dalam hati saya yang paling dalam,
Saya tidak mengerti apa hebatnya Kristen. Kenapa saya mesti jadi Kristen? Tetapi kalau mau suruh saya cerita tentang kebaikan, saya bisa cerita tentang ama saya. Saya tinggal sama ama saya sampai umur SD kelas 3 sampai dia meninggal dunia ketika saat itu kena kanker itu. Saya masih ingat itu Natalan dia meninggalnya, tanggal 26 Desember. Saya bisa cerita tentang ajaran Buddhisme, saya nggak ngerti. Tapi tentang kesaksian hidup seorang yang beragama Buddha, saya tahu. Bicara tentang kesaksian kekristenan, saya tidak bisa cerita. Guru-guru saya tidak menggambarkan apa yang mereka ceritakan, yang mereka ajarkan. Pendeta-pendeta yang saya kenal di gereja tidak menggambarkan apa yang dia ajarkan. Pendeta-pendeta penginjil ada di gereja saya, bahkan saya hina. Pertama karena bagi saya bodoh. Seringkali kami kalau di remaja dikasih hamba Tuhan yang lagi praktek, mahasiswa praktek taruh di sana, lalu kami suka tanya, Cuan tahu kenapa jadi pendeta, jadi mau jadi hamba Tuhan? Nanti jawabannya sering sekali gitu ya, pimpinan Tuhan. Apa itu pimpinan Tuhan? Kok tahu pimpinan Tuhan? Karena awalnya saya mau jadi dokter. Saya ujian di UI nggak lulus, ke UGM nggak lulus, ke ini nggak lulus. Akhirnya saya ganti. Saya pikir Tuhan pimpin saya ke tempat yang lain. Saya coba ujian lagi, nggak lulus. Sampai di tengah-tengah saya putus asa. Saya lihat brosur ada STT di gereja. Lalu saya pikir coba aja, mungkin Tuhan pimpin. Saya ujian di STT, lulus. Dan hari ini saya lulus dari seorang hamba Tuhan. Dan saya lihat ini pimpinan Tuhan. Dalam hati saya orang bodoh. Nggak keterima di mana-mana ya. Pendeta goblok itu orang goblok jadi pendeta. Masih bicara itu pimpinan Tuhan. Saya menghina mereka. Saya menghina mereka. Ketika penginjil saya, contoh saya cerita bikin KTB, cerita tentang Elia. Betapa hebatnya dia bisa memanggil api dari surga, membakar semua persembahan melawan 400 nabi palsu. Selesai dia cerita panjang lebar, dia tanya, ada yang mau bertanya? Saya tanya dia, contoh, apa itu api? Dia kaget luar biasa. Dia kirain kita akan tanya tentang konteks Elia yang dia ceritakan dengan luar biasa itu. Saya tanya dia, contoh apa itu api? Dia pikir sebentar, gas yang terbakar. Gas kalau terbakar mestinya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Kalau gas terbakar, gas apa yang terbakar? Udara. Udara kalau kebakar, kenapa dia nggak kebakar ke semua? Lalu kenapa dia cuma terkonsentrasi di satu tempat dan bentuknya lancip ke atas? Cuma di situ saja. Kalau gas terbakar, logisnya di rumah dapur kita gas bocor kebakar semua di mana ada gas itu. Kenapa udara terbakar cuma di situ dan tidak kemana-mana? Mestinya di mana udah udara, di situ api ada. Dia nggak bisa jawab. Pertanyaan kedua, semua gas terbakar ke atas. Kenapa contoh tadi bilang api turun dari surga? Bagaimana gas bisa turun? Gas yang sedang terbakar itu bisa turun. Dia jawab, mujizat dalam hati saya. Sampah. Orang bodoh jawab hal kayak begini. Nggak ngerti bicara semua mujizat. Saya tanya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kritis. Bukan untuk kemudian saya menjadi Kristen. Bukan supaya saya bisa mengerti kekristenan. Tapi supaya untuk menjatuhkan dan mengkonfirmasi teori saya. Semua hamba Tuhan bodoh. Tidak tahu apa yang dia saksikan. Itulah yang membuat saya ketika saya bergumul, ketika saya kuliah di zaman bergumul dengan kekristenan. Akhirnya saya menjadi Kristen beneran. Di dalam panggilan belas kasihan Tuhan. Kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan. Waktu dipanggil menjadi hamba Tuhan, pertanyaan saya adalah, begitu bodohkah saya? Sampai saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Tuh kalau saya jadi, saya tempeleng gitu ya, kurang ajar. Dipanggil jadi hamba Tuhan, dipikir saya itu orang bodoh gitu. Saya kurang ajar, bilang Tuhan itu memanggil orang bodoh. Kemudian di tengah-tengah pergumulan seperti inilah saya ketika belajar, membaca Alkitab, membaca latar belakang. Waktu itu saya belum masuk STT. Saya menemukan Allah kita itu berbeda. Allah kita itu bukan menciptakan kita, memberikan pada kita segala aturan. Setelah kita lakukan supaya nanti ya hidup kita itu bisa lebih baik. Saya tanya sama saya, buat apa hidup seperti itu? Dijawab, supaya supaya damai hidupmu. Saya tanya, benar ama?
Yang amat sembah itu benar-benar ada, dijawab. Ada, nggak penting. Yang penting setelah kita lakukan, hidup kita itu damai. Itu sudah menjadi bukti yang nyata, kesaksian yang jelas. Sudah, jangan ganggu lagi. Itulah yang membuat banyak orang Kristen bahkan sampai hari ini menghidupi cara berpikir ini. Nggak berani mengubah hidupnya menjadi orang Kristen yang benar, yang sejati. Karena ada hal-hal yang dia kerjakan selama ini, dia tidak berani ubah, takut hidupnya itu nanti terganggu. Seakan-akan Allah tidak berkuasa di sana. Atau kalau hidup saya terganggu nantinya, seakan-akan nanti di masa sulit itu adalah pembuangan Allah, itu adalah marahnya wilayahnya, masih ada dewa yang lain. Kita tidak percaya Allah itu hadir dan sudah hadir di dalam hidup kita. Dia bukan saja memberikan kita satu perintah, memperbudak kita, kemudian dia memberikan kita kedamaian. Ini nanti menjadi pola pikir yang membuat Allah marah di dalam perjalanan menuju Kanaan. Orang Israel itu kurang ajar luar biasa. Setelah dibawa keluar dari Mesir, mereka protes. Mereka protes. Kenapa mesti di padang gurun? Di tempat ini apapun nggak ada. Selain makan mana, apapun nggak ada. Di Mesir walaupun kami diperbudak, tapi kami masih hidup enak. Di sana masih ada ikan, masih ada daun bawang, daun pre, ketimun, satu-satu disebut oleh mereka. Dan kami nyaman. Mereka sadar diperbudak, tapi hidup nyaman. Nggak apa-apa, yang penting hidup saya nyaman. Hari ini kita sadar dan tahu dengan jelas, di dalam keberdosaan itu adalah perbudakan dosa. Tapi selama hidup kita nyaman, kita tidak akan mengubah hidup ini. Tuhan menggambarkan nantinya, Tuhan menuliskan, di dalam nanti Injil Yohanes, dunia ini membenci Allah kita karena memang mereka berbeda. Dunia ini menolak Kristus karena memang berbeda. Dunia ini akan menolak kita dan cara hidup kita karena memang kita berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya Allah ada di dalam kita dan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan nantinya menyaksikan kebesaran kekuatan Tuhan yang tiada taranya. Yang tiada taranya. Orang Kristen yang bisa berjalan di lembah kekelaman. Di perjanjian lama nantinya, ketika kita membaca Mazmur sekalipun, banyak sekali pasal-pasal yang menceritakan pergumulan orang-orang zaman itu. Bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Yang terkenal Mazmur Asaf, Mazmur 73. Melihat orang dunia ini nyaman hidupnya dan dia susah. Tapi kemudian dia melihat bagaimana Tuhan ada di sisi dia. Dan ini nanti menjadi teriakan Rasul Paulus yang sangat terkenal. Jikalau Allah ada di sisi kita, apa yang kita takuti? Kesaksian kita hari ini di tengah-tengah pandemi, tantangan kesaksian kita ada di dalam poin seperti ini. Allah macam apa yang kita sedang nyatakan kepada dunia ini? Seluruh dunia punya konsep yang sama. Kalau sembuh, puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, kecelakaan. Sanggupkah kita melihat dengan kacamata yang lain? Karena Allah kita berbeda. Yang kita juga bisa memuji Tuhan di dalam belas kasihan Tuhan. Di dalam pimpinannya, di dalam rencananya kita percaya dialah yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk hidup kita ketika harus berjalan kemanapun kita harus berjalan. Di tengah-tengah iman seperti inilah nantinya kesaksian kita akan menjadi kesaksian yang berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia ini. Bayangkan kalau kita hanya memiliki pikiran yang sama seperti dunia ini. Dunia ini ketika mereka mendengarkan Injil yang kita beritakan kepada mereka, mereka akan bertanya, apa bedanya Allahmu dengan Allahku? Apa bedanya kamu dengan aku? Apa hebatnya Allahmu dari Allahku? Apa hebatnya hidupmu, kesaksianmu, keberanianmu, imanmu daripada imanku? Lebih celaka lagi ketika orang Kristen di dalam kesaksiannya justru terjadi hal yang kacau. Terjadi hal yang kacau.
kita berani pergi kemana-mana. Sering ada jemaat yang sakit, yang terpapar, kemudian ditanya, pernah kemana? Oh, saya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Iya, ke gereja nggak. Persekutuan nggak. Apapun saya nggak pergi. Saya cuma pergi kerja dan belanja. Ini kecelakaan besar di zaman sekarang. Kita nggak berani ke gereja. Lalu kita mengatakan kita nggak kemana-mana. Tapi berani pergi kerja, berani pergi belanja. Itu kesaksian yang seakan-akan menyatakan kalau di gereja Allah nggak bisa pelihara. Tapi kalau di luar sana pergi bekerja dan belanja, ya apa boleh buat gitu ya. Ini bukan kesaksian orang Kristen. Mari kita menjadi orang Kristen. Boleh menyaksikan Allah kita yang utuh. Mungkin kita akan sulit di dalam pergumulan kita. Jujur, pertama kali saya naik pesawat di masa pandemi ini, ada rasa agak aneh gitu. Di awal-awal pandemi itu pesawat kosong. Kosong luar biasa. Begitu naik, cuma 10%. Boleh ngelonjor. Itu bukan lagi physical distancing. Itu satu pesawat yang 140 orang, 130 lebih orang, 160 orang. Cuma 10 orang di dalam. Duduknya itu jarak itu berbaris-baris, jarak berbaris-baris satu orang, berbaris-baris satu orang, dibagi depan dan belakang. Semua mau duduk depan diomelin. Pesawat nanti berat di depan, suruh bagi-bagi duduknya. Orang katanya turunnya cepat kok, cuma 10 orang, nggak usah khawatir Pak katanya. Itu stewardessnya. Agak aneh gitu ya. Kok sepi horor begitu, mengerikan. Tapi lama-lama Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Jikalaupun harus terpapar di dalam pekerjaan Tuhan, mari kita minta Tuhan menyatakan, bukan pemeliharaannya dalam arti saya akan sembuh kembali, tapi pemeliharaan dalam arti Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Karena kita percaya Allah kita penguasa segala sesuatu. Dan tidak ada satu hal pun, Alkitab mengatakan, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh di luar kontrol Allah kita. Biar kita boleh mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan kita boleh berbagian di dalamnya, melalui kesaksian hidup kita. Sekali lagi saya katakan, di awal saya itu punya perasaan yang aneh naik pesawat. Agak mengerikan gitu ya, horor, naik ke pesawat kosong semua, horor. Tapi lama-lama berpikir, kalau saya horor sama seperti dunia ini, lalu bagaimana saya menceritakan Tuhan kita maha besar, lalu saya mesti khotbah di kebaktian itu. Mari kita percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu saya khotbah dari jauh, dari Jakarta, nggak berani ke Medan. Lalu jemaat saya tanya, Pak Edward nggak ke Medan? Oh enggak, masa pandemi saya cuma di rumah. Kecuali pergi belanja dan harus rapat di RMCI. Kira-kira pikiran jemaat saya akan seperti saya waktu kecil? Apa itu kekristenan? Apa yang benar kekristenan? Bukankah di luar sana orang ateis lebih beriman? Mereka tidak percaya Tuhan, mereka bisa beraktivitas apa saja. Saya bertemu dengan supir Grab cukup banyak di Medan, saya pakai ojol gitu ya. Karena di Medan nggak punya mobil, maka kemana-mana pakai ojol. Ketemu dengan beberapa tukang drivernya itu, ada yang mengatakan, saya dari kecil Kristen, tapi kemudian saya setelah dewasa jadi ateis, saya nggak percaya Tuhan. Lalu, apa yang Bapak percaya? Saya percaya tangan saya ini yang mengontrol. Yang penting saya hidup sehat, saya nggak percaya saya kena COVID. Saya nggak pernah itu di rumah dan tidak pernah kemana-mana, itu orang gila katanya. Saya begitu dengar kesaksian saya, celaka orang Kristen. Orang ateis berani keluar kemana-mana, dia sampai dia mengatakan dia dengar ada tempat-tempat yang kesulitan, dia dari uang dia yang terbatas, dia membeli makanan, dia antar ke sana, dia bilang orang takut semuanya, saya justru keluar ngantari makanan, orangnya sangat humanis. Orang Kristen justru semuanya itu ngumpet di dalam rumah. Saya sampai hari ini terus bersama dengan teman-teman di GRI Medan, setiap bulannya masih memiliki program untuk membantu mereka yang kesulitan. Karena kesulitan itu setelah 1 tahun kita udah lupakan gitu ya. Di awal-awal di mana-mana bagi nasi itu, di mana-mana bagi beras. Sekarang udah hampir nggak ada.
kami masih terus jalankan ke tempat-tempat khususnya yang kumuh, yang katanya disitulah nantinya tempat COVID-19 berkubang atau paling banyak. Kenapa ke sana? Karena justru di sanalah mereka membutuhkan. Bukan cuma membutuhkan belas kasihan dari Tuhan melalui tangan kita, tapi mereka membutuhkan kesaksian yang nyata melalui perbuatan kita. Mari kita memiliki keutuhan antara iman kita kepada Allah penguasa segala sesuatu dengan seluruh perbuatan kita, kesaksian kita yang boleh kita nyatakan di dalam hidup ini. Hari ini saya berhenti di dalam dua hal ini, di dalam dua poin ini. Panggilan untuk bersaksi ini memiliki konteks yang sangat luas. Tapi hari ini saya hanya mengajak kita untuk melihat di dalam dua poin ini. Allah hadir bersama dengan kita, sehingga kita boleh memiliki kuasa Allah untuk bersaksi, menyatakan siapakah dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar kami manusia yang lemah. Kami penuh ketakutan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang tidak pernah dikejutkan oleh apapun. Karena tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang tidak berada di dalam cengkraman tangan-Mu, kontrol tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kepada kami iman yang cukup, cinta kasih kepada Allah yang cukup, dan terlebih daripada itu juga dalam hidup kami di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami cinta kasih kepada sesama yang cukup, sehingga kami berani menghidupi iman kami yang sesungguhnya, agar kami boleh bersaksi kepada mereka akan Tuhan yang sesungguhnya mereka harus kembali kepadanya. Dan akan iman sesungguhnya yang boleh melepaskan mereka daripada ketakutan juga kepada kami. Tuhan tolong kami. Kiranya apa yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, menghiburkan kami. Sekali lagi boleh mendorong kami belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Boleh dipakai oleh Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan yang boleh hadir dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.